teman-teman, benar nggak sih biaya makan di Jogja itu murah? Murah sih. Murah, tapi ya belum semua murah sih Om. Kalau aku sih ngerasanya lebih lengkap. Jadi yang murah ada, yang sedang-sedang ada, yang mahal juga ada gitu loh. Selamat datang di episode kedua podcast Lupa Tidur. Masih bersama kami, Bima Guru. Saya Agung, anak rumahan. Saya Mas Kris. Dan saya masih Tommy. Yang lahir di Jogja. Masih lahir di Jogja ini Mas Bin. Buat teman-teman, sebagai informasi, kebetulan kami berempat saat ini sama-sama tinggal di Jogja lagi. Kemarin beberapa tahun sebelumnya Mas Tommy sempat tinggal di Jakarta karena pekerjaan. Mas Kris juga sempat Jakarta ya, Min? Jakarta Bandung Om, PP Bandung ya. trayek. Nah, kebetulan tahun ini kami bisa sama-sama tinggal di Jogja lagi. Katanya, ngomong-ngomong tentang Jogja, Jogja itu terkenal sebagai tempat dengan pilihan kuliner yang beragam, dari yang halal sampai yang tidak halal. Juga terkenal dengan kulinernya yang murah-murah. Menurut teman-teman, benar nggak sih biaya makan di Jogja itu murah? Murah sih. Murah, tapi ya belum semua murah sih Om. Kalau aku sih ngerasanya lebih lengkap. Jadi yang murah ada, yang sedang-sedang ada, yang mahal juga ada gitu loh. Jadi cenderungnya lengkap. Berarti tidak semua itu murah ya? Mulai dari yang murah sampai yang mahal ada. Ya, harga itu relatif Om. Jadi yang mahal kayak steak gitu ada, tapi steak yang murah di sini juga ada. Kalau dibandingin dengan kota yang lain, menurut teman-teman? Mungkin yang pernah di Jakarta atau di Bandung? Kalau di Jakarta sama Bandung mungkin dilihat dari UMR sendiri kelihatan ya Om ya. Kalau Jakarta sama Bandung kan lebih tinggi ya daripada di Jogja. Jadi otomatis biaya hidup pun kayaknya menyesuaikan. Jadi ya pasti beda Om. Jadi kalau di Bandung mungkin lebih murah daripada Jakarta ya, yang aku rasain pada saat aku tinggal di sana. Jadi kalau misal Jakarta itu satu kali makan bisa 15-20 ya pada masa itu, di Bandung mungkin lebih murah sedikit dengan menu yang sama, Padang lah ya kasarannya. Di Jogja bisa lebih murah lagi. Tapi kalau Padang belum tentu harganya murah. Yang murah itu biasanya Padang Jawa. Kalau misalkan Padang asli harganya sama Om. Padang Jawa gimana Mas Kris? Padang rasa-rasa Jawa itu loh. Kayak Om Agung Padang dulu yang- kalau makan. Padang yang jualnya ngapak. Padang yang jualnya ngapak. Jadi Padang Jawa, Padang ngapak, karo Padang asli. Jadi kalau Oh. patokan di kota harga makan murah atau enggak itu lihatnya di warung Padangnya ya. Kalau aku sih mikirnya gitu ya. Kalau di Jakarta kan hampir semuanya kalau nggak Padang, warteg. Padang warteg yang paling banyak. 5 tahun kerja di Jakarta sih, aku ngerasainnya juga paling makan warteg Padang. Kalau dibandingin ke Jogja, kalau tiap sebulan sekali atau 2 minggu sekali pulang ke Jogja gitu, rasanya langsung wah, belinya makanan bisa dengan harga yang Padang dan warteg di Jakarta itu di sini kadang-kadang kaget. Pernah dulu pulang beli mie ayam di Jogja, wah cuman dihitung ini kan paling cuma 10.000 gitu kan. Padahal kalau di Jakarta mie ayam aja bisa 15.000, 20.000. Jadi emang ya kalau Jogja dibilang murah ya murah. Tapi ya itu tadi seperti kata Mas Agung, kalau cari yang mahal enak ya di Jogja juga ada, lengkap lah. Jadi kuliner di Jogja itu lengkap ya, dari yang paling murah ya ada, yang mahal juga ada. Nah mungkin Mas Bima, saya pernah 2,5 tahun di Magelang, nggak perlu cerita ini. Saya pernah 2,5 tahun di Magelang itu antara era sebelum ada mall sampai setelah ada mall. Nah, Mall Artos itu Mas Agung. padahal mallnya mau Artos ya. Nah, di era sebelum mall, aku nyari makan murah itu malah lebih banyak gampang nemunya di Magelang dibanding waktu aku di Jogja gitu loh. Tapi kalau nyari sebelum ada mall itu kalau nyari makan yang agak berkelas gitu nggak ada. Baru ada itu setelah ada mall. Nah, kalau di Jogja kan emang dari dulu ada itu makanan yang berkelas sampai yang menengah sampai yang bawah itu ada gitu. Oke, lanjut. Selain tadi kan ngomongin harga. Nah, kalau ngomongin tempat makan favorit di Jogja, teman-teman di mana? Mungkin bisa saling berbagi rekomendasi. Banyak sih. Coba Mas Agung dulu.
Kalau aku sebagai penggemar berat mie ayam di Jogja itu benar-benar lengkap ngaran tuh. Benar-benar lengkap. Enggak, sebenarnya Tumini bukan top Kan list kelasku lah ya. mie ayamku itu Tumini. Di Jogja itu kita bisa nemuin makan kalau soal mie ayam itu ada yang model mie ayam yang kuahnya dipisah kayak mie ayam Bandung itu ada yang campur, yang biasa gerobak keliling itu ada dua jenis lah, ada yang gaya Wonogirinan, ada gaya Wonosarinan agak mirip. Kalau aku recommended tuh mie ayam Pak Pendek. Di mana? Di mana? Perempatan ini. Perempatan PLN Gedung Kuning, Mas Agung. Iya. Selatan jalan Cuma itu. yang asli itu yang di timur Bonbin. Jembatan itu ke timur, terus nanti ada gang ke utara. Itu yang asli. Monggo, ada yang lain mau share? Atau Mas Agung masih ada? Saya sih udah itu aja dulu sementara. Mas Kris, Mas Tommy? Kalau dari aku itu Dap Supri. apa ya? Wah, kalau Dap Supri itu legend bro. Cerak kantor. Ya begitulah. Belum pernah loh. Delivery. Ya kalau apa ya, makanan favorit ya mungkin salah satunya itu ya mungkin Dap Supri dengan kikil dan bakso yang khasnya itu kan. Tapi aku di sini mungkin mau ngasih tahu apa ya yang biasanya aku cari ya. Kalau misalkan keluar yang kumpul-kumpul bareng keluarga itu biasanya pada nyari yang gudeg ya. Kalau kita senangnya gudeg ceker gitu. Gudeg cekernya Mbak Heni kalau tempatku. Di mana itu? Kalau sekarang dia punya cabang 3. Yang satu itu di Taman Kuliner ya, yang belakang Terminal Concat itu loh di baratnya. Berarti masuk taman kulinernya? Nah, di dalam Taman Kuliner persis di depan pintu gerbang. Berarti belum masuk pas di perbatasan pintu gerbang. Ketika kita masuk portal kiri jalan langsung ada di situ gudeg ceker Mbak Heni. Gudegnya gudeg basah atau gudeg kering, Mas? Nah, gudegnya itu gudeg basah sih sebetulnya. Tapi ya nggak tahu kenapa ya. Setiap minggu kita pas mampir sana ya. Jadi ada yang ngangenin gitu loh dari rasa dan ininya, mungkin porsinya kelihatannya nggak banyak tapi kok kenyang gitu. Berarti nggak manis banget di situ ya? Iya benar, nggak manis karena memang keluarga kami nggak bisa manis banget sih Om. Berarti pagi itu ya? Pagi atau siang? Iya. Malam. Kalau yang sekarang itu jadi ada dua waktu. Kemarin 3 hari lalu kalau nggak salah aku baru beli di sana itu. Jadi kalau yang satu yang di Taman Kuliner itu kemarin kalau nggak salah mbaknya itu cerita buka dari jam 6 pagi sampai jam 10 atau jam 11. Itu yang di Taman Kuliner. Nah, kalau yang di rukonya itu ada lagi sebelah baratnya Taman Kuliner juga. Jadi ada pertigaan yang mau arah ke LT atau apa itu loh. Kalau misalnya ke barat kan ada pokoknya kanan jalan lah, utara menghadap ke selatan. Nggak jauh dari situ sih, paling beberapa meter, 500 meter di sana ada ruko juga. Itu kayak semacam ngelanjutin juga sih, atau nge-backup gitu loh. Nge-backup bisa sampai sore sehabisnya sih sebetulnya. Bahkan kalau nggak salah sekarang malah sampai malam Om, masa-masa kayak gini. Yang arah Lia toh? Ya, setuju bener arah Lia. Utara jalan. Berarti pas Gang Lia ke selatan dia di posisi utara jalan. Bener, pojokan situ. Nah, itu sih yang paling favorit sih kalau buat kami. Sama satu lagi ada tempatnya ini Om, belakang Auditorium Sanata Dharma kalau tahu. Dia juga buka di sana. Cuma sekarang karena masa pandemi kayak gini nggak ada yang jaga dan mungkin masih sepi ya. Jadi yang di sana masih tutup, belum ada yang jaga katanya gitu. Belakang Auditorium Sanata Dharma berarti Jalan Moses itu? Betul, pas pojokan Moses itu loh Mas. Jadi kalau misalkan ada percabangan toh, itu tapi cuma sampai sore ya, karena yang sore di-join sama tempat makan lain. Jadi kayak warung tenda gitu tempatnya. Itu mungkin Om dari aku. Mas Tommy? Saya sih soalnya udah 5 tahun ya meninggalkan Jogja nih. Jadi ya kayak mie ayam yang Mas Agung tadi belum pernah nyoba, tapi pengen sih. Tapi dari aku sendiri sih favorit itu dibagi jadi 3. Pagi itu makan soto Depokan. Soto Depokan ini SMP 9 ke utara. Dari SMP-nya ke utara? Dari SMP 9 ke utara dikit terus nanti belok kiri. Itu harganya murah. Terus sotonya itu nggak cuman soto tok kayak biasa, jadi cuman ada daging sama kubis atau coklat. Nah, coklat gitu ini enggak. Nah, ini ada tempe bacemnya, ada tahu bacemnya. Memang udah include di situ. Soto jadi ayam. Campur Om. Soto ayam campur. Campurnya tahu maksudnya. Enggak dicampur loh tapi ini. Dan ada juga soto yang suka langsung campur, ada yang bisa. Nah, ini campur, jadi udah ada daging ayam, terus kemudian tempe bacem, tahu bacem, tokolan kubis.
Warak kan. Murah, warak gitu. Murah, warak, enak. Hmm. Kalau malam itu angkringan dekat Gembira Loka. Mananya itu Om? Gembira Loka itu ke selatan. Ada angkringan kanan jalan sebelah kuburan. Dan kemudian di situ tuh yang bikin enak, murah itu karena kalau kita beli nasi kucing ya. Biasanya kan cuma nasi kucingan, cuma telur sama tempe gitu tuh. Nah di situ tuh memang udah disediain satu panci isinya sayur, bebas ngambil, gratis kan. Berarti yang free malah sayurnya ya? Sayur ya. Ah, Kita oke. sayur itu mau sayur tahu apa sayur tempe. Mirip bro, nih bro. Jadi nek anak-anak Namanya kos angkringan apa Mas? Nah, nek dibilang namanya nggak ada, tapi angkringan mungkin nek orang nyebutnya angkringan Mbak Lele atau angkringan Gapensi, soalnya persis di depan Gapensi itu. Oke, aku nambah ya Mas. Berbeda dengan Mas Ya. Tommy, kalau aku pagi itu jarang sarapan. Jadi biasanya siang jajan, terus malamnya makan lagi. Kalau siang itu favorit kami, maksud saya sama istri itu biasanya di siomay Tumijan. Wah, Mana itu? Itu Mana di itu? Bajiro. Bajiro Timoho. Bajiro apa Timoho ya kayak? Timo Jadi kok. deket SMP PL1. Jadi itu dia ada siomay, ada bukan batagor. Nek menunya dia siomay biasa sama siomay goreng. Nah, terus enaknya lagi di situ ada jus. Jadi jusnya macam-macam. Tapi biasanya tergantung musim sih kalau buah. Nah, di stoknya apalah nanti. Tapi enaknya itu tadi siomay kombinasi sama jus. Nah, kalau malam aku biasanya karena senengnya bakmi Jawa, itu aku nasi gorengnya Pak Suradal di Pasar Dembangan. Pakai suwi nggak Mas itu Mas? Iya, biasanya karena favorit lama Mas. Tapi kalau Tapi emang ciri khasnya bakmi Jawa itu nunggunya di lama. bagian nunggunya lama karena itu Karena kita apa bisa ya? sambil ngobrol dah. Asik Tapi kalau di situ. bakmi Jawa andalan saya ini Mas, selatan Pasar Kota Gede, Pak Jono. Itu yang Dekat makam itu berarti Mas Agung. makam itu ke selatan sampai Watu Ganteng, ya udah situlah, udah situ. Oh, pernah saya itu Mas. Bakmi Jawa Pak Jono. Jono. Oke. Kalau saya juga ada Mas. Bakmi Jawa andalan itu ya cuma di dekat rumah sini. Di utara, kalau tahu yang arah UI itu ada pertigaan Pamungkas, ya pojokan situlah andalannya itu. Aku lupa yang namanya siapa. Yang kalau kami cuma bilangnya apa? Bakmi Jawa Pamungkas gitu. Jadi Namanya kalau lupa itu. ke utara itu rekomendasinya bakmi Jawa Pamungkas. Ya. Di tengah ada bakmi Jawa Pak Suradal. Kalau di selatan ada bakmi Jawa Pak Jono. Ya, mungkin teman-teman bisa coba kalau ada waktu keliling Jogja. Kalau ini tadi kan random dulu ya, apa tempat makan favoritnya teman-teman. Nah, kalau rekomendasi tempat makan favorit yang murah di Jogja. Nah, ini kita bicara murahnya ini. Ini di mana teman-teman? Kalau aku warung nasi Padang murah, mereknya murah meriah. Murah meriah. Murah aja. Oke. Itu biasanya yang jualan kalau ngejar murah itu yang jualan biasanya ngapak. Nasi Padang murah. Itu satu tempat atau ada beberapa spot? Banyak banget, itu kayak franchise gitu Mas. Ada yang lain teman-teman yang bisa dibagi? Kalau aku tempat ini makan. mungkin ya, aku nambah dikit aja Om. Kalau misal aku itu ya, karena ada di daerah kampus ya, jadi di dekat daerah kampus Sanata Dharma itulah, yang namanya Texas itu. Masuk gang itu ya? Masuk gangnya mah kalau misal dari luar kelihatannya gimana, tapi kok itu jadi favorit karena mungkin aku lihat sih murahnya ya. Iya. Berarti di sekitar kampus ya? Oke. Mas Tommy mungkin ada rekomendasi? Ya kalau di Jogja pengen makan murah, enak itu ya satu tadi kayak yang dibilang Mas Limin, biasanya Mas Kris kalau dekat kampus biasanya murah. Kalau saya sendiri sih, yo nek dibilang murah belum ada yang favorit banget sih Mas. Tapi dalam artian nek misalnya hanya dengan bekal uang 10.000 kita mau dapat makan, itu masih bisa beli minum, lauk sama ayam itu masih bisa lah di Ramesan khususnya ya. Oke. Cari ramesan aja, warung-warung ramesan gitu yang jual banyak-banyak sayur gitu, 10.000 masih bisa lah dapat minum sama lauk sayur. Dimanapun ya Mas ya berarti ya? Rata-rata sih Mas. Balik ke yang tips trik untuk cari makan murah
tapi kenyang. Tips triknya Ya, tadi. jadi kalau dulu aku zaman kuliah tuh cara ngiritnya itu ini ke warung Padang cuma ngambil nasi karena gini di warung Padang itu yang ngambil nasinya ngambil sendiri itu di Jogja, di luar Jogja itu jarang ada nasi Padang yang nasinya ngambil sendiri. Jadi kita tinggal ke warung Padang, nasinya itu ngambil sendiri, tinggal sesuaikan seberapa Kelaparannya, porsinya, tingkat kelaparan. Ambil aja ininya daun singkongnya sama kuah Padangnya itu sama bumbu dan sambel gitu, minumnya air putih. Itu kita dapat rasa dagingnya aja rasanya, tapi nggak dapat dagingnya dan kenyang. Benar. Oke, Gitu, bisa dipraktekkan di warung Padang terdekat. Mas Chris, Mas Tommy? Mas Chris, kalau aku gini, mungkin nyambung yang punyanya Mas Tommy tadi ya, yang terkait makan di angkringan. Ini mungkin salah satu tempat favorit ya, ketika kantong tipis gitu loh. Mungkin tipsnya gini sih, nggak beda jauh sama Mas Agung barusan. Kalau aku gini, kalau di angkringan itu aku biasanya kalau misalnya mau ngirit, cuma ngambil 2 nasi, tapi nasinya beda. Yang satu nasi oseng tempe misalnya gitu, yang satu nasi sambal teri gitu. Terus tak jadiin satu tempat nasinya, tak ulek. Ya, dicampur. Kan seenggaknya cuma ngambil nasi tok, wes marek gitu. Tambah minumnya air putih. Nanti kalau misalkan kurang, yang tambahin 1 tempe apa Mas? Gorengan tempe apa namanya? Mendoan. Nah, aku sih nambah gitu sih ya. Kalau aku kalau mau ngirit di angkringan itu ini cari angkringan yang dia ada tempat lain selain di gerobaknya itu loh. Jadi ada yang tikeran gitu. Jadi kita cuma ngambil seperlunya terus duduk di situ, nggak kepengen yang lauk-lauk lainnya gitu loh. Jangan ngadep ngirit lauknya gitu ya, jangan duduk di depan lauknya. Itu kemungkinan banyak besar pasti nyomot. Benar. Kalau saya sih biasanya pengen murah, kenyang, enak, itu ya datang ke tempat ramesan atau Padang tadi, tapi ngambilnya ya cuman kuah tok. Nasi kuah maksudnya. Iya, kuahnya aja diambilin berbagai macam kuah. Terus beli mendoannya 1 lah. Terus murah, meriah, enak lah. Zaman kuliah aku main yang ngono ya. Berarti hasilnya kayak sekarang ini ya. Nah, karena kan kaldunya tetap dapat itu. Karena kan kuah iso. Nek dhewe nek gawe lemu iso kaya ngono, Om. Nyemoti kaldu. Kalau ada lagi tuh kalau nyari tempat makan dekat kampus, tapi bukan tempat yang biasa didatengin mahasiswa, tapi tempat yang biasa didatengin ini karyawan kampus. Itu biasanya murah itu. Oh iya, itu tipsnya ya Mas, ngelihat mana tempat makan yang murah ya. Nah, kalau untuk saat ini kan lagi pandemi corona gitu. Mungkin agak dilema ketika kita mau makan, terutama yang anak kos ya, atau mungkin yang jarang masak di rumah gitu, pilihannya kita kan harus beli makan tuh. Mau makan di tempat makan itu atau take away bawa pulang, kira-kira bagusnya gimana itu ya untuk kondisi saat ini? Menurut teman-teman gimana? Kalau aku gini Mas, biasanya kalau mau makan di luar, kalau saat kondisi seperti sekarang gini, aku milih-milih makanan yang bukan yang di model di etalase gitu loh, makanan yang dimasak di waktu itu juga, karena itu kan lebih fresh juga, ada proses memasaknya dulu, jadi nggak takut terkontaminasi dengan pelanggan warung yang lainnya. Gitu. Ya. Kalau aku sih gitu. Kalau diolah tapi tanpa memasak kayak lotek gitu, menurut Mas Agung gimana? Tetap dimasak kalau. Ya, oke. Kalau Mas Chris atau Mas Tommy? Kalau dari aku sih jujur nih, selama masa pandemi 3 bulan lebih ini, aku take away. Jadi aku memang benar-benar nggak pernah ya, bahkan kalau pada saat 2 bulan pertama itu hampir setiap hari mesti pakai aplikasi GoFood atau GrabFood sih yang selalu aku lakuin. Kenapa aku lebih seneng pakai aplikasi yang kayak gitu dan lebih take away itu ya karena itu, yang beli di atas 40.000 kita bisa dapat diskon 50%. Jadi misalkan kita beli makanan 40.000 atau 41.000, nanti kita bayar cuma 20.000 berapa gitu, 20 ribuan, tapi itu masih tak bagi sama temanku. Jadi aku biasanya ngumpulin temen nih. Biasanya pakai kode apa Mas? BM suka-suka 4 atau BM suka 5? Yang 50 kayak gitu ya. BM suka-suka 50. Saya tahu itu kalau 40%. 40.000. 40.000. Jadi take away Om kalau aku. Siap. Aku sendiri ya lebih 3 bulan ini lebih sering
take away atau masak sendiri sih mungkin ya, kebanyakan. Lebih banyak sih sekarang malah masak, karena istri malah terus gara-gara pandemi ini kerja di rumah, akhirnya terus dia ngeliat Cookpad dah, akhirnya nyoba masakan-masakan baru gitu. Malah enak sih, beli kerang di pasar itu masak, terus beli ikan dibakar sendiri. Kalau belanjanya masih datang ke pasarnya ya Mas? Masih datang Atau- ke pasar, karena kebetulan kan rumah dekat sama pasar kan, mau pasar Kota Gede sama pasar Kedung-Muning. Jadi kalau datang pasar itu juga nggak terlalu ramai kok, yang penting kita pakai masker, kalau bisa baju lengan panjang, udah datang nanti sepulang dari pasar masuk rumah, sebelum masuk rumah cuci tangan, cuci kaki, ya terus tidur, baru masak. Tidur dulu baru masaknya nanti gitu ya. Betul kan, kalau ke pasar kan pagi mesti jam 6 tidur dulu, baru terus jam 8 setengah 9 masak. Ya. Ngomongin tentang makan kok kayaknya kita jadi lapar ya. Mungkin udahan dulu diskusi episode kedua podcast Lupa Tidur ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa sering cuci tangan dan jangan lupa pakai masker. Dah. Bye-bye. Dadah.